Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayusi Mac. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tutorial saya sebelumnya, yaitu yang kemarin, yaitu pengenalan user interface ataupun menu-menu pada CorelDRAW. Nah, kali ini saya akan melanjutkan yang part 2-nya ya teman-teman. Jadi bisa kalian simak baik-baik. Oh ya, jangan lupa kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya teman-teman, karena kedepannya channel ini akan menyajikan informasi-informasi tentang desain. Jadi bagi kalian yang punya passion di bidang desain, maka kalian wajib subscribe channel ini ya teman-teman. Oke. Yang pertama saya akan buka CorelDRAW-nya. Ini adalah tampilan CorelDRAW-nya teman-teman. Bisa kalian lihat. Kalau kemarin yang part 1 itu kita bahas fungsi-fungsi menu bar-nya ini satu persatu, maka pada kesempatan kali ini ataupun yang part 2 ini kita akan membahas fungsi-fungsi dari toolbar yang di samping ini ya teman-teman. Oke, jadi simak baik-baik. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan insya Allah bisa kalian pahami dengan baik. Oke, saya mulai ya teman-teman. Yang pertama, yang paling atas ini adalah namanya Pick Tool. Pick Tool ini adalah toolbar yang digunakan untuk memilih sebuah objek. Jadi jika kalian mempunyai sebuah objek, mungkin kotak ini, nah untuk menyeleksi objek ini kalian menggunakan Pick Tool ya teman-teman, pointer lah namanya. Di dalam Pick Tool ini terbagi dalam 3 sub menu, yaitu Freehand Pick. Freehand Pick ini adalah salah satu tool yang digunakan untuk menyeleksi objek dengan cara membuat area sendiri ya teman. Maksudnya seperti ini, kita mempunyai 3 objek yang berbeda. Contohnya ke objek yang berbeda ya teman-teman. Jika kita menggunakan Pick Tool yang seperti ini, kita bisa menyeleksi 3 objek ini secara urut, itu sambil menekan tombol shift ya teman-teman, sambil dipilih satu persatu objeknya. Tapi kalau pakai yang Freehand Pick, kita bisa menyeleksi 3 objek sekaligus ini dengan waktu yang bersamaan ataupun dengan cepat. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa menyeleksi dengan cepat. Nah, maka ketiga objek ini sudah terseleksi ya teman-teman. Jadi tidak perlu sambil menekan tombol shift lagi. Oke. Terus yang kedua adalah menu kedua adalah Free Transform. Free Transform ini adalah tool yang digunakan untuk mengubah bentuk dari sebuah objek secara bebas teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa mengubah bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, jadi tidak beraturan tapi presisi. Oke. Terus yang kedua ada menu Shape Tool, atau bisa kita pakai menggunakan shortcut F10. Shape Tool ini digunakan untuk mengedit ataupun mengubah bentuk dari sebuah objek ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat objek ini melengkung dengan cara menggunakan Shape Tool ini teman-teman. Jadi Shape Tool ini diklik terus diarahkan ke pojok dari shape dan kita drag gitu, nanti objeknya akan melengkung. Nah, kalau objeknya ini pengen dibuat dengan bentuk yang bebas, itu caranya klik kanan, convert to groove. Jadi nanti kalau sudah di convert to groove ini, kita bisa mengotak-atik
bentuk shape-nya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita klik. Nah, contohnya kita klik pointer ataupun node sebelah pojok ini. Nah, kita tarik ke atas, maka kita bisa membentuk sebuah objek ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Mau gini, mau ini, jadi bebas. Nah, syaratnya ketika kita mau bikin rectangle, kita harus convert to groove dulu ataupun dengan shortcut Ctrl plus key. Terus yang ketiga, yang sub menu kedua, di dalam menu shape tool ada smooth. Jadi kita kan ini kan lancip ya, kalau kita ingin meroundedkan ataupun membuat sedikit halus sudutnya, maka kita menggunakan smooth tool ya, teman-teman. Jadi kita pilih smooth tool, terus kita klik di pojok, maka secara perlahan-lahan objeknya pojoknya akan melengkung. Ini adalah fungsi dari smooth tool. Terus yang ketiga adalah smear. Smear ini gunakan untuk membuat objek mencolok ke dalam. Contohnya seperti ini, kita klik nodenya, contohnya di pojok ini, klik, terus kita tarik ke dalam. Nah, maka akan membuat objek mencolok ke dalam dengan bentuk yang presisi ya teman. Biasanya ini digunakan untuk mendesain banner yang membuat hiasan-hiasan di pojok. Terus yang ketiga adalah namanya adalah twirl. Twirl ini bisa digunakan untuk membuat pusaran air, efek seperti pusaran air, jadi melengkung gitu bentuknya. Contohnya seperti ini, kita klik menu twirl, terus kita pilih nodenya ataupun garis pointernya, kita tahan, klik dan tahan, maka akan muncul efek pusaran air. Nah, kita bisa bikin seperti yang kita mau. Biasanya ini seperti efek seperti hiasan untuk ulang tahun itu pakai ini. Jadi fungsinya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah track dan reveal. Ini sebenarnya sama sih fungsinya seperti smear, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, contohnya seperti ini, kita pilih track dan reveal, terus kita klik. Nah, hampir sama seperti smear tadi, tapi ini lebih lancip dan lebih melengkung ke dalam. Kalau yang smear tadi kan melengkung ke dalam, tapi ada sedikit lengkungan-lengkungan seperti ini ya teman. Jadi fungsinya sedikit berbeda. Kalau ini lebih lancip dan tajam. Terus yang selanjutnya adalah smooth. Kalau di Photoshop, smooth ini biasanya untuk menghaluskan wajah ataupun objek ataupun bitmap. Tapi kalau di Photoshop ini kurang lebih fungsinya bukan seperti itu, tapi seperti untuk menghapus, untuk membuat rata sebuah objek. Seperti ini, klik smooth toolnya dan kita coba. Nah, seperti ingin melebarkan dan mengubah bentuk dari sebuah shape. Selanjutnya adalah hoken. Hoken ini fungsinya untuk membuat pinggiran garis tepi itu jadi tidak beraturan, kayak ada efek distortnya gitu. Jadi nanti nggak lurus ataupun nggak rata permukaan shape-nya, jadi agak berlekuk-lekuk gini. Nah, jadi kita ingin membuat efek seperti sobekan kertas ataupun sobekan tisu itu pakai hoken biar lebih real gitu ya teman-teman efeknya. Nah, yang selanjutnya ada menu crop tool. Crop tool ini
digunakan untuk memotong sebuah objek. Jadi kalau kita ingin memotong sebuah objek, maka gunakan crop tool. Caranya diklik crop dan kita blok mana yang ingin di crop, terus pilih crop, maka tersisa objek yang tidak kita crop. Oke, di dalam crop tool ini terbagi juga ada dua, ada 3, 4 sama eraser ini. Yang kedua knife, seperti namanya kan knife, berarti pisau, berarti ini digunakan untuk memotong dari sebuah objek. Jadi membuat potongan seperti irisan ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita pilih knife dan kita tarik. Nah, maka objek ini terbagi menjadi 2. Kita lihat ya. Nah, maka objeknya terpotong menjadi 2. Nah, ini fungsi dari knife. Yang ketiga, virtual segment delete. Nah, ini untuk mendelete sebuah isi fill dari sebuah objek. Jadi pakai virtual segment delete tool. Jadi kita bisa mendelete sebuah objek dengan cepat. Terus yang selanjutnya itu eraser. Seperti namanya, eraser itu adalah penghapus. Jadi digunakan untuk menghapus objek. Kita bisa mengatur ukurannya, menghapusnya di sini. Nah, mungkin segini. Nah, kita tinggal menghapusnya aja seperti di Photoshop ataupun di Adobe Illustrator. Udah, jadi itu fungsinya dari eraser. Selanjutnya di menu selanjutnya ada zoom. Nah, berarti fungsinya kan ini buat zoom in maupun zoom out. Selanjutnya ada pen. Pen ini seperti tangan. Jadi kalau kita pilih ini, kita bisa menggeser lembar kerja kita seperti di Photoshop ataupun di Adobe Illustrator. Jadi untuk menggeser-geser area kerja kita. Selanjutnya yang menu di bawahnya itu ada freehand tool. Nah, di dalam freehand tool ini terbagi jadi sekitar 7 menu yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama freehand, ini digunakan untuk menggambar secara bebas sesuai kemauan dan nanti akan dikoreksi secara otomatis kalau ada yang tidak peraturan. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah. Untuk fungsinya sama seperti pencil tool di Adobe Illustrator. Oke, 2 point line ini digunakan untuk membuat garis lurus. Jadi kalau kita ingin membuat garis lurus, itu kita pakai 2 line tool, 2 point line maksud saya. Contoh seperti ini, kita tarik garis. Kalau bisa sambil tahan shift untuk membuat garis lurus ya teman-teman. Kalau tidak sambil pegang sambil mencet tombol shift, maka garisnya gak lurus, bisa aja sedikit bengkong. Oke, kalau ditekan tombol shift maka akan lurus. Terus selanjutnya ada bezier. Ini sebenarnya fungsinya sama kayak pen tool, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di pen tool kita bisa memotong objek dengan cara klik Alt, terus diklik ini pointer atau node yang terakhir untuk memotong sebuah curve ataupun line. Tapi kalau di bezier ini kita tidak bisa melakukan seperti itu teman-teman. Jadi langsung bersambung sesuai dengan arah mouse kita. Terus yang selanjutnya bawahnya ada base pen. Nah, pen tool ini seperti yang kita kenal semua, pasti kalian sudah tahu ya teman-teman. Pen tool itu gunanya untuk menggambar sebuah objek ya. Untuk
menggambar vektor ataupun ilustrasi. Biasanya fitur ini yang paling banyak dipakai oleh para desainer grafis untuk menyeleksi ataupun men-trace sebuah objek. Terus di bawahnya ada B-spline. B-spline ini fungsinya sama kayak pen tool maupun Bezier, tapi bedanya yang lebih lentur teman-teman. Jadi tidak presisi ataupun tidak terstruktur seperti Bezier ataupun pen tool, tapi kalau B-spline ini lebih lentur. Tidak bisa kita membuat sudut lancip karena sudutnya sudah pasti tumpul karena ini sifatnya lentur banget ini, seperti ini. Nah itu, ini coret-coretannya. Terus yang di bawahnya ada polyline. Polyline ini kita hapus sama seperti freehand. Nah, bedanya kita ada masih tersambung ya teman. Jadi kita bisa melukis tapi masih tersambung. Tapi kalau yang freehand tadi, saya contohkan. Kalau yang freehand tadi, kita bisa menggambar tanpa terhubung. Jadi kita bisa menggambar bebas. Bedanya polyline sama freehand tool. Kalau 3-point curve ini kita membuat sebuah objek dengan cara menggabungkan tiga node, 3 titik ya, seperti itu. 1 2 3. Nah jadi lebih sering ke pen tool untuk men-trace sebuah objek. Yang selanjutnya ada artistic media ini. Nah ini fitur yang spesial di Corel ini, ada artistic media digunakan seperti brush kalau di Photoshop ya teman-teman. Jadi lebih bisa membuat line yang bervariasi. Nah seperti brush ya teman, jadi kita bisa bervariasi menggunakan artistic media ini karena bisa banyak jenis brushnya ya teman-teman yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Jadi bagi kalian ilustrator, kalian bisa mencoba Corel untuk menggambar artwork kalian. Di bawahnya ada rectangle. Rectangle ini digunakan untuk membuat objek, tentunya ya teman, kotak, square. Nah ini, bisa membuat objek kotak. Bawahnya ada ellipse tool. Ellipse tool ini ya sama untuk membuat objek, tapi ini berbentuk lingkaran. Jika kalian ingin membuat lingkaran dengan presisi, dengan diameter yang presisi, maka kalian sambil mencet shift di keyboard, sambil mencet kontrol di keyboard, jadi nanti lingkarannya akan presisi mengikuti besaran lingkarannya ya teman-teman. Jadi mau kalian drag, maka nanti tetap presisi lingkarannya. Tapi jika kalian tidak sambil mencet tombol kontrol, maka nanti akan tidak beraturan. Nah seperti ini. Selanjutnya ada shape selanjutnya, polygon tool, digunakan untuk menggambar sebuah polygon ataupun segi 6, segi 5. Untuk mengganti sebuah segi itu di sini kita bisa ganti segi 6, segi 7, segi 8, segi 9 sampai banyak teman-teman. Star ini digunakan untuk menggambar bintang ya teman. Bintang. Kita juga bisa mengatur berapa jumlah namanya sudutnya. Kita bisa ngatur sini. Ada 7, 8, 9, semakin kecil nanti semakin lancip dan tidak beraturan. Terus selanjutnya ada spiral. Spiral ini kan untuk membuat objek
putar-putar seperti tadi ya teman. Dan ini kita tinggal drag aja. Jadi kalau pengen posisi maka sambil menekan tombol kontrol. Nah, oke. Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur dari Corel ini yang mungkin kalian belum tahu teman-teman. Karena mungkin lebih kompleksnya bisa kalian coba sendiri, kalian coba-coba sendiri, bereksperimen sendiri, itu lebih baik. Karena ini saya menerangkan hanya dasarnya saja. Tingkat tergantung nanti berapa lama pemahamannya itu tergantung usaha ataupun kemauan belajar Anda sendiri ya teman-teman. Jadi semakin kalian sering praktek, sering memahami fungsi dari tool maka akan semakin cepat bisa. Common Shape ini digunakan untuk membuat shape dengan berbagai macam bentuk yang disediakan oleh Corel. Seperti kita bisa membuat tanah ataupun yang lainnya ya teman-teman. Plus ataupun ini ada banyak yang disediakan oleh Corel. Oke. Impact tool ini digunakan untuk membuat efek seperti komik. Biasanya ini digunakan untuk background sebuah banner ya teman. Jadi kita tinggal pilih impact tool, terus kita drag. Nah, ini ada warnanya teman-teman. Nah, ini berbentuk line. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat background sesuai dengan kemauan kalian ya teman-teman. Tentunya bisa kita ubah-ubah sendiri di sini, tergantung kemauan, ataupun membuat efek lengkungan pada sebuah shape ataupun objek ya teman-teman. Kalau di teks itu juga bisa, saya contohkan di objek dulu ya teman-teman. Nah, kita bisa menarik ke bawah seperti amplop, kita bisa rapikan lengkungan-lengkungan ini. Nah, kalaupun di teks itu bisa juga menjadi teks effect. Contohnya ini ya. Contohnya kita pengen membuat efek teksnya agak ke bawah, agak condong ke bawah, maka klik envelope. Nah, kan ada sebuah titik di tengah ini, maka kita tarik ke bawah, maka nanti teksnya akan mengikuti titik ini, mengikuti node ini. Jadi nanti bisa digunakan untuk membuat efek-efek teks. Yang selanjutnya ada extrude. Ini digunakan untuk membuat efek kayak seperti 3 dimensi, seperti bangun ruang ke belakang. Contohnya saya gunakan ini. Nah, gunakan untuk membuat efek seperti bangun ruang ya teman. Itu. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri teman-teman, tapi mungkin teman-teman jarang menggunakan fitur ini karena memang jarang digunakan untuk desain. Selanjutnya ini block shadow. Jika kalian ingin membuat long shadow dengan cepat, maka ini adalah fitur yang sangat bagus untuk membuatnya teman-teman. Jadi tinggal seleksi objek utama, kita drop sampai sini, maka sudah ada long shadow nya teman-teman. Tinggal kita mengubah transparansinya aja. Pengen shadownya warna merah itu bisa tergantung kebutuhan. Nah, bawahnya ada transparansi, ini digunakan untuk membuat objek transparan ini. Jadi kita tinggal mengklik transparansi, terus kita drag aja. Kalau yang hitam itu transparansinya teman-teman, kalau yang putih itu
yang kelihatan. Jadi bisa kalian ingat, kalau yang hitam itu untuk transparansinya, kalau yang putih itu yang kelihatan. Nah, nanti jadinya akan transparan seperti itu. Kita tinggal sesuaikan tingkat ketransparansinya. Oke, ini ada indikatornya. Kalian juga bisa membuat efek transparansinya di atas ini. Kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, efek ini untuk transparansi biasa, ini untuk transparansi custom ya teman-teman. Kalian bisa explore sendiri lebih lengkapnya, lebih kompleksnya. Saya menjelaskan yang banyak digunakan untuk orang-orang untuk desain. Jadi secara garis besarnya saya jelaskan di sini secara dasarnya ya teman-teman. Di bawahnya ada pick tool namanya. Yes, kalau electrode tool ini digunakan untuk mengambil warna. Jadi kalau kita ingin membuat warna yang sama, nah kita ingin warna seperti ini, maka klik sini, color add drop tool, kita klik, terus kita pilih warnanya, klik, terus kita masukkan ke objek yang ingin di warnai ya teman-teman, klik gitu, maka warnanya akan sama seperti warna yang kita ambil. Itu fungsinya. Terus selanjutnya ada interactive filter. Nah, ini gunakan untuk membuat gradasi ya teman. Jadi kita bisa membuat gradasi hijau, kuning, nah gitu. Ini putih ganti kuning ataupun merah. Nah, maka akan muncul sebuah gradasi kuning. Ini bisa digunakan untuk mendesain sebuah feed Instagram ataupun banner ataupun yang lain, karena biasanya warna gradasi itu lebih menarik untuk dilihat. Di bawahnya ada smart fill. Jadi kalau kita membuat banyak objek, saya contohkan seperti ini. Nah, kita bisa mewarnai singgungan antara objek satu dengan objek lainnya. Ini membuat shape yang berbeda. Jadi kotak ini akan menjadi shape yang berbeda. Saya contohkan ya, maksud saya klik smart fill, kita pilih warna yang ingin kita warnai. Di sini merah. Nah, kita tinggal drop saja di mana warna merah itu ingin kita aplikasikan. Misalnya di sini. Nah, ini. Nah, setiap potongan garis ini akan membentuk sebuah objek baru yang bisa kita warnai. Misalnya kita ingin warnai yang ini kuning, maka nanti akan membuat objek baru. Ya, tidak merusak objek yang lama. Jadi nanti singgungan dari kedua shape ini akan membentuk objek yang baru ya teman-teman. Nah, mungkin ada banyak fitur yang saya jelaskan yang itu merupakan dasar-dasar dari Corel Draw sendiri. Jika kalian sudah memahami dasarnya, maka saya yakin kalian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Bisa kalian coba untuk desain banner, desain kartu nama, ataupun yang lainnya untuk mengasah kemampuan kalian. Jika kalian terus berusaha, terus melatih kemampuan, maka secara tidak langsung nanti kemampuan kalian akan bertambah ya teman-teman. Jadi pesan dari saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah Anda takut ataupun minder dengan desain kalian, karena pun desainer profesional sekalipun, dia dulu juga belajar teman-teman. Dia nggak langsung lahir itu bisa desain ataupun tidak langsung profesional, itu nggak mungkin. Jadi dia pasti mengalami karirnya itu dari bawah, dan dia pasti banyak kegagalan untuk mencapai kesuksesannya sekarang.
Oke. Yang terakhir dari saya, pesan saya, jangan lupa untuk selalu berdoa dan terus berusaha ya teman-teman, dan selalu hargai karya orang lain. Oke. Nah, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan tombol like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar nanti bila ada video baru dari saya, kalian bisa langsung menontonnya ya teman-teman, tidak ada notifikasinya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.